Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di sini akan menjelaskan, jadi di sini kita mendapatkan soal dari lab BPAD. Nah, di sini BPAD Lab mengembangkan proyek sistem registrasi mata kuliah secara online yang berbasis website dengan menggunakan sebuah database untuk menyimpan datanya. Nah, terus website tersebut tuh melibatkan dua stakeholder utama. Yang pertama itu dosen wali sebagai approval, nah yang kedua itu ada mahasiswa untuk sebagai penginput mata kuliah. Nah, website ini tuh nantinya akan mengatur registrasi mata kuliah dengan mewajibkan mahasiswa mengisi kuesioner terlebih dahulu. Nah, di sini ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan, seperti menangani pemilihan mata kuliah. Di sini tuh ada 3 poin. Untuk yang pertama itu menangani pemilihan ulang mata kuliah, yang kedua menangani permohonan ACC mata kuliah, dan yang ketiga itu ada menangani cetak ASN. Nah, untuk poin yang kedua itu menangani kuesioner dosen. Di sini tuh terdiri hanya dari 1 poin, menangani apply kuesioner dosen. Nah, di sini tuh kita disuruh bakal buat sebuah data flow diagram yang isinya itu bakal ada diagram konteks, DFD level 1, DFD level 2 dari deskripsi kasus yang tadi udah disebutin tadi. Oke, langsung masuk aja. Nah, di sini tuh ada DFD yang telah kita buat. Di sini tuh ada DFD. Di sini tuh ada beberapa entity, ada 3 entity di sini. Yang pertama itu dosen wali sebagai approval tadi, yang kedua ada IGADIS sebagai aplikasinya, terus yang terakhir itu ada mahasiswa sebagai penginput mata kuliah dan pengisi kuesionernya. Nah, dari sini um, IGADIS ini untuk mahasiswa di sini terdapat beberapa data. Yang pertama itu list mata kuliah yang diinputkan. Nah, di sini dari data di sini IGADIS ini akan masuk ke mahasiswa. Nah, dari mahasiswa sendiri di sini terdapat beberapa poin. Dari tadi kan sudah disebutkan juga ada data-data untuk mengisi kuesioner yang ada di IGADIS. Yang kedua request ACC matkul yang akan masuk ke IGADIS juga. Dan yang ketiga itu ada cetak ASM. Nah, dari ketiga poin tersebut dosen wali di sini berperan sebagai approval dari mata kuliah yang telah diinputkan oleh mahasiswa tersebut. Nah, di sini kan ada notifikasi request ACC matkul. Jadi si dosen wali ini akan mengaccept mata kuliah yang telah diinput oleh mahasiswanya sendiri. Dari situ tuh bakal masuk ke dosen wali seperti pemberitahuan gitu. Nah, dari situ dari dosen wali ini akan masuk ke IGADIS setelah matkul tersebut setelah mata kuliah yang telah diinputkan itu diproses oleh dosen wali akan masuk ke IGADIS setelah di-approve. Mahasiswa juga bertugas sebagai pengisi kuesioner di sini, apply kuesioner dari dosen. Untuk dosen. Nah, terus dari IGADIS ini setelah dosen wali mengapprove, dia bakal masuk notifikasi approval dari dosen ke mahasiswanya. Nah, dari situ juga, dari garis juga dia akan masuk notifikasi kuesioner yang telah diisikan oleh mahasiswa. Nah, dari IGA di sini kita juga bakal bisa untuk print KSM atau mengesepnya dalam file PDF. Nah, di sini saya akan ngejelasin diagram level 1 dari sistem IGADIS. Nah, di sini tadi ada mahasiswa kan udah dijelasin di video di sebelumnya. Ini ada mahasiswa, dia itu ngakuin input data kuliah jadi input data kuliah ini dimasukin ke kelola ACC matkul. Jadi gini, dia inputin data kuliah, nanti setelah diinputkan data kuliah yang udah diinputin itu masuk ke database matkul yang udah diinput. Nah, habis itu udah inputin semua data kuliahnya, ini data matkul yang mau diambil ya, jadi ditaruhnya di sini input data kuliah. Habis itu dia nge-request ACC ke dosen walinya. Dia nge-request ACC dosen wali bakal dapetin notifikasi dari si sistem IGA di sini kalau misalkan mahasiswa yang bersangkutan request untuk ACC matkulnya. Nah, habis itu setelah dosen wali nge-approve request ACC-nya, sistem IGADIS menotifikasi lagi ke si mahasiswa kalau misalkan
hasil ACC dia udah di-approve sama dosen wali. Nah, udah beres nge-ACC ini, si mahasiswa ngisi kuesioner tentang dosen ya di semester itu. Habis itu dia jadi hasil isi kuesioner ini dia masuk ke input kuesioner, dimasukin data-datanya di checklist data kuesionernya. Jadi hasil checklistnya itu masuk ke data kuesioner yang udah diisi. Nah, misalnya kan kalau misalnya data kuesioner udah diisi semua, maka mahasiswa bisa mengapply kalau dia udah mengisi seluruh pertanyaan yang disediakan di kuesioner sama IGADIS. Setelah di-apply, jadi si mahasiswa ngasih inputan ke IGADIS, apply kuesioner, ke proses apply kuesioner. Habis itu dari sini, dari si IGADIS bakal memasukkan data si mahasiswa dan sama hasil kuesioner yang udah diisi ke database data mahasiswa yang udah mengapply. Jadi nanti kayak grases gitu namanya muncul kalau dia udah beres mengisi kuesionernya. Udah, sekian dari saya, itu penjelasan dari diagram level 1. Oke, sekarang kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu ketika mahasiswa memasukkan mata kuliah yang telah diinginkan atau telah ditentukan di semester tertentu gitu. Dalam hal ini mahasiswa akan melakukan input mata kuliah yang kemudian mata kuliah tersebut disimpan di database berupa mata kuliah yang telah diinput. Kemudian proses selanjutnya adalah mahasiswa melakukan request ke ACC dosen, yang kemudian dalam proses ACC mata kuliah, inputannya itu mata kuliah yang telah diinput, terdiri dari mata kuliah yang telah diinput. Terus dari ACC mata kuliah ini nanti diberikan berupa notifikasi ACC oleh dosen wali. Nah, dari dosen wali akan melakukan approve ACC mata kuliah yang telah diinput oleh mahasiswa. Dan kemudian dalam proses approve itu nanti ada namanya proses notifikasi ACC bahwa mata kuliah tersebut telah di ACC oleh dosen wali kepada mahasiswa. Nah, dari kemudian mahasiswa kemudian mengklik cetak KSM yang telah di ACC oleh dosen wali. Kemudian dari cetak KSM itu dikirim ke database berupa KSM yang tercetak. Kemudian mahasiswa kemudian mengisikan kuesioner dari universitas dan mengirimkan ke database berupa kuesioner yang telah terisi. Kemudian proses yang terakhir adalah mengapply kuesioner berupa kuesioner yang telah diisi dan kemudian dikirimkan ke database berupa outputannya yaitu kuesioner yang telah terapply. Terima kasih. Nah, kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yang telah menyampaikan pertama tadi itu Rifki Fernanda, kemudian ada Rizky Atta Siregar, dan saya sendiri Andra Ramadan. Terima kasih.